Selamat sore, nama saya Dito Sando Yudo Negoro, NPM 68 angkatan 2010. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang saya dapatkan berjudul Lung Dose Distribution and Clinical Response to Therapeutic Aerosol, yaitu bagaimana respon dosis, distribusi, dan respon klinik terhadap aerosol. Nah, di sini adalah jurnal yang saya dapatkan. Dosis yang digunakan dari aerosol ini tergantung pada sistem karakteristik ukuran partikel dari aerosol yang diinhalasi, modus inhalasi, dan kaliber saluran udara. Sistem yang digunakan untuk menyediakan unit dosis terapi aerosol adalah dosis inhaler yang terukur, yang disebutkan di sini adalah MDI, yang berisi obat dalam formulasi bertekanan, dan bubuk kering inhaler, GPI. Nah, efisiensi pengiriman aerosol adalah pada rentang 5-15%, bahkan dalam kondisi inhalasi normal. Namun, efek ukuran partikel dapat menyebabkan laju aliran bisa jauh lebih besar. Nah, di sini peningkatan laju aliran dan perubahan geometri saluran nafas dapat mengubah dosis maupun respon dan mungkin memerlukan penyesuaian tingkat dosis untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasien. Dan dengan menggunakan metode varietas, efisiensi pengendapan dapat ditingkatkan dan obat yang ditargetkan untuk saluran pernapasan bagian bawah untuk meminimalkan efek samping lokal dan sistemik. Pertama, kita lihat dulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dosis dan respon. Pertama, sistem delivery aerosol, yaitu efisiensi pengiriman tergantung pada sistem yang digunakan, tetapi secara umum kurang dari 20% dari total obat yang diukur atau ditempatkan dalam nebulizer reservoir dikirim ke saluran pernapasan bagian bawah. Yang kedua, ukuran partikel aerosol, 3 parameter pernapasan, 4 airway disease, 4 dosis aerosol, dan ke-6 formulasi obat. Pertama, di sini ada penelitian terhadap fenoterol. Di sini variabel pola inhalasi yang diadopsi oleh pasien, yaitu aliran inspirasi, volume inspirasi, dan waktu tahan nafas, dan tingkat penyempitan saluran nafas yang bervariasi dengan jenis dan tingkat paru-paru, tingkat keparahan penyakit paru-paru dapat mempengaruhi dosis disimpan dan distribusi yang ada di dalam paru-paru. Hal ini akan dijelaskan di dalam gambar. Ini adalah gambar penelitian bagaimana dari obat dimasukkan ke dalam paru-paru. Nah, serangkaian scan paru-paru yang diperoleh dari subjek penderita asma setelah menghela nafas meningkatkan dosis bronkodilator. Obat itu diberikan sebagai aerosol dengan dua ukuran yang berbeda, yaitu 2,4 mikro dan 0,5 mikro pada dua waktu yang terpisah. Ketika bronkodilatasi, aerosol disimpan di periferal. Konsentrasi di saluran udara mengalami penyempitan saluran nafas dengan aerosol partikel yang lebih besar. Penelitian lain yang dilakukan terhadap teknesium 99M. Dalam penelitian menggunakan teknesium sulfur kolloid diberikan sebagai aerosol 3 mikrometer yang dihasilkan oleh nebulizer ultrasonik, menunjukkan bahwa hanya 26,2 kurang lebih 5,9 mikrogram dari fenoterol dibutuhkan untuk menghasilkan bronkodilatasi maksimal dalam kelompok penderita asma ringan sampai sedang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pada pasien dengan penyakit paru-paru yang lebih parah, fungsi paru-paru mungkin tidak stabil. Maka dengan demikian, reproduksibilitas dosis paru-paru dan distribusi mungkin dikompromikan, dan hasil yang diperoleh dari dosis yang berbeda pada hari yang berbeda bisa bervariasi. Pasien-pasien ini mungkin memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek bronkodilator yang optimal. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menentukan derajat kerusakan fungsi paru-paru. Terima kasih. Jurnal selanjutnya, saya Poppy Tiara Josephine, NPM 26011101072. Jurnal ini mengenai inhaled fentanyl aerosol in healthy volunteers, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Fentanyl merupakan analgesik opioid sintetis dengan lipofilisitas lebih besar daripada opioid lainnya, sehingga dapat memiliki onset yang cepat tindakan, ampuh, tidak melepaskan histamin, dan yang dalam dosis tunggal memiliki durasi kerja singkat.
Seperti diketahui di pasaran, fentanyl telah disampaikan melalui sublingual, bukal, dan dapat juga melalui aerosol. Untuk tindakan sistemik yang cepat, luas permukaan besar paru-paru yang tersedia untuk penyerapan obat dihirup adalah rute berpotensi menarik pengiriman saat onset cepat tindakan penting. Berikut adalah produk dari inhaler genggam yang berisi cartridge dosis sekali pakai fentanyl berlapis di atas foil logam. Sebuah dosis dapat terukur tunggal fentanyl diberikan selama inspirasi tunggal. Sebuah arus listrik dilewatkan melalui foil logam tunggal untuk menghasilkan aerosol termal yang menghasilkan pemanasan cepat dari foil dan film obat di atasnya. Obat akan menguap lalu menghasilkan aerosol fentanyl dengan kemurnian tinggi lebih besar dari 98% pada ukuran partikel yang optimal, yaitu 1 sampai 3,5 mikron. Penggunaan film tipis obat memfasilitasi penguapan tanpa degradasi obat yang signifikan selama pemanasan yang cepat. Administrasi inhalasi dari liposomal fentanyl menunjukkan pemberian formulasi di mana 50% dari fentanyl itu terikat untuk liposom dan sisanya bebas. Pengiriman obat oleh aerosol ke dalam saluran pernapasan telah menjadi diterima secara luas untuk pencegahan dan pengobatan asma, migrain, dan angina pectoris. Dalam skema ini merupakan rute pemberian aerosol. 10% dari dosis inhalasi akan mencapai paru-paru dan dalam sejenis 10% juga jumlah dapat disimpan di orofaring. 50% atau lebih mungkin hilang pada pernafasan dan beberapa sisa terdapat pada aparatus tubing. Kadar serum yang dimiliki dapat direkam dan akan konsisten dengan tingkat bioavailabilitas yang diharapkan dari pemberian intravena dari fraksi yang sama dengan dosis inhalasi. Bioavailabilitas mutlak atas dasar rasio geometrik dapat ditunjukkan dengan rasio daerah di bawah kurva, yaitu AUC. Pada diagram ini merupakan tahap crossover. Panel atas yaitu grafik A dan grafik B menunjukkan konsentrasi serum fentanyl dengan dosis tunggal dan dosis intravena. Garis biru menunjukkan dosis intravena fentanyl dan garis merah menunjukkan garis inhaled fentanyl. Pada grafik A, dari waktu 0 sampai 8 menit menunjukkan perbedaan yang cukup sedikit berbeda dengan inhaled fentanyl. Pada grafik B, dari waktu 0 sampai 8 jam menunjukkan nilai AUC yaitu 1 atau lebih nilai berada di bawah batas kuantisasi selama 5 sampai 8 jam untuk kedua kelompok inhalasi dan dosis intravena. Grafik yang bawah menunjukkan perubahan ukuran pupil dari baseline dari grafik C yang menunjukkan dari 0 sampai 30 menit dan dari grafik D 1 sampai 8 jam. Semua nilai yang ditampilkan berarti plus minus 1 SIM. Pada tahap crossover, penurunan serupa di pupil ukuran terlihat dengan dosis yang sama dengan fentanyl dan intravena fentanyl. Pada tahap dosis eskalasi, penurunan pupil dapat ditunjukkan pada peningkatan dosis terkait dengan dosis fentanyl. Salah satu efek samping potensial pemberian obat dari inhalasi adalah bronkokonstriksi dari jalur nafas iritasi. Dari jurnal tersebut menunjukkan penyerapan melalui rute inhalasi secepat administrasi intravena. Penelitian sebelumnya, nebulasi morfin dan fentanyl melaporkan bahwa bioavailabilitas lebih rendah dari 17%, 59%, dan 12%. Namun dalam jurnal ini, desain sistem pengiriman telah secara signifikan meningkatkan deposisi paru-paru
opioid dan konsentrasi serum yang lebih baik. Konsentrasi serum diukur dari menunjukkan Tmax median 20,5 detik untuk dihirup dan 31,5 detik untuk intravena fentanyl yang diberikan selama 5 detik. Ini akan menunjukkan luas distribusi obat saluran napas distal dengan penyerapan cepat melalui membran alveolar ke paru kapiler. Perbedaan Tmax kemungkinan menunjukkan waktu sirkulasi yang dibutuhkan untuk dosis intravena untuk mencapai kateter arteri sampel dari lokasi administrasi vena yang tidak dianggap penting secara klinis. Cmax untuk formulasi liposomal yang dikemas secara signifikan lebih rendah dari dosis intravena, namun formulasi liposomal dienkapsulasi memiliki konsentrasi serum fentanyl yang lebih tinggi pada 8 dan 24 jam, sehingga tidak cocok untuk penata laksana nyeri akut. Profil efek samping dari inhalasi fentanyl konsisten dengan efek samping yang dikenal opioid, yaitu mual dan muntah. Efek samping yang sering dilaporkan adalah mual. Salah satu efek samping potensial dari pemberian obat yang dihirup adalah bronkokonstriksi dari iritasi saluran napas langsung. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa PK profil dosis tunggal yang dihirup fentanyl sebanding dengan administrasi intravena, sehingga menunjukkan bahwa fentanyl yang dihirup merupakan metode yang efektif, aman, dan nyaman, serta analgesik manfaat yang penyelidikan lebih lanjut ke daerah-daerah tersebut sebagai cara kerja dan metode administrasi. Terima kasih. Nama saya Risa Putri Utami, NPM 260110173. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Recirculatory Pharmacokinetic Model of the Uptake, Distribution, and Bioavailability of Prochlorperazine Administered as a Thermally Generated Aerosol in a Single Breath Dose. Jurnal ini merupakan salah satu jurnal mengenai biofarmasi aerosol. Jurnal ini menjelaskan tentang aerosol termal yang mengandung prochlorperazine berdasarkan model farmakokinetika tertentu. Prochlorperazine adalah obat anestesi. Obat ini akan diujikan ke anjing dengan rute pemberian secara intravena dan aerosol. Kemudian, sampel darah diambil melalui bilik kiri jantung dan pembuluh vena. Sampel darah melalui bilik kiri jantung diambil secara rutin setelah pemberian obat sampai menit ke-10. Sedangkan sampel darah melalui pembuluh vena diambil secara rutin setelah pemberian obat sampai jam ke-24. Konsentrasi plasma prochlorperazine dianalisis menggunakan kromatografi cair spektrofotometer massa. Yang berikut merupakan grafik konsentrasi plasma prochlorperazine. Grafik sebelah kiri merupakan grafik 5 menit pertama. Terdapat 4 garis. Garis titik-titik merupakan pemberian aerosol dengan pengambilan darah dari bilik kiri jantung. Garis putus-putus pendek merupakan pemberian aerosol dengan pengambilan darah dari pembuluh vena. Garis putus-putus panjang merupakan pemberian intravena dengan pengambilan darah dari bilik kiri jantung. Garis hitam biasa merupakan pemberian intravena dengan pengambilan darah dari pembuluh vena. Nah, pemberian aerosol dengan pengambilan dari bilik kiri ini meningkat paling cepat di antara garis-garis yang lainnya. Dari grafik ini yang sebelah kiri ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi prochlorperazine lebih tinggi saat dalam jantung dan lebih rendah pada saat di pembuluh vena karena sudah tersebar dari jantung. Nah, pada grafik sebelah kanan yang merupakan grafik konsentrasi prochlorperazine dalam plasma terhadap waktu sampai menit ke-480. Garis putus-putus yang bawah ini merupakan pemberian secara aerosol, sedangkan garis hitam biasa yang atas pemberian secara intravena. Pada kedua grafik ini dapat dilihat bahwa semakin lama waktunya, konsentrasi prochlorperazine semakin menurun karena prochlorperazine sudah tersebar ke sirkulasi sistemik. Ini merupakan tabel karakteristik prochlorperazine. Pada kolom kedua ini merupakan Tmax dan Cmax dari model farmakokinetik yang standar. Sedangkan kolom ketiga ini Tmax dan Cmax dari penelitian yang diamatinya. Ada dua sediaan, yaitu sediaan secara intravena dan aerosol. Pada penelitian yang diamati, dengan sediaan secara intravena, Tmax-nya itu 0,5 menit, dan konsentrasi maksimalnya itu 3.482 mikrogram per mililiter. Sedangkan sediaan secara aerosol, yang diamatinya Tmax-nya itu 0,33 menit, dengan konsentrasi maksimumnya itu 3.262 menit.
Selanjutnya tabel absorpsi aerosol. Tabel ini merupakan tabel fraksi terabsorpsi dari prokorperazin dengan pemberian secara aerosol termal. Dari tabel ini, dengan model farmakokinetika yang berbeda-beda akan menghasilkan fraksi terabsorpsi prokorperazin yang berbeda-beda pula. Dari tabel ini diperoleh bahwa bioavailabilitas prokorperazin rata-rata dengan pemberian aerosol adalah 81–85%. Ya, kesimpulannya, dari grafik dan tabel yang telah sebelumnya dijelaskan, dijelaskan bahwa pemberian prokorperazin aerosol ini memiliki konsentrasi plasma yang tidak berbeda jauh dengan pemberian secara intravena. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa prokorperazin secara aerosol ekivalen dengan pemberian secara intravena dengan dosis nominal yang sama. Terima kasih. Saya Fatimah Rahmawati, NPM 260-110-1038 akan menyampaikan jurnal yang berjudul Inhalasi Serbuk Kering sebagai Sistem Penghantaran Obat Pulmonar. Pulmonary Drug Delivery System memiliki keunggulan, yaitu bekerja cepat pada saluran pernafasan. Ada 3 jenis sistem penghantaran obat secara inhalasi, yaitu nebulizer, MDI atau metered dose inhaler, dan DPI dry powder inhaler. Pulmonary Drug Delivery System atau sistem penghantaran obat pulmonar melalui paru-paru memiliki keunggulan, yaitu bekerja cepat dan langsung pada saluran pernafasan. Metode ini biasanya digunakan dalam proses perawatan penyakit saluran pernafasan yang akut maupun kronis. Jenis penghantaran obat inhalasi ada 3. Pertama nebulizer, kedua MDI metered dose inhaler, dan yang ketiga DPI dry powder inhaler. Nebulizer berupa obat yang dilarutkan atau disuspensikan ke dalam pelarut yang polar, umumnya air, dan diubah menjadi bentuk gas atau aerosol. Aerosol sendiri adalah dispersi suatu obat berupa cairan atau zat padat dalam suatu gas. Nebulizer mengaerolisasi larutan obat dalam air atau dalam suspensi obat dalam air. Yang kedua, MDI merupakan alat terapi inhalasi dengan dosis yang terukur, disemprotkan dalam bentuk gas ke dalam mulut dan dihirup. Dalam menyemprotkannya didorong menggunakan propelan. Obat dalam MDI dapat berupa larutan atau suspensi dalam propelan. Yang ketiga adalah DPI, dry powder inhaler atau inhalasi serbuk kering. Ia merupakan obat dalam bentuk serbuk yang dihantarkan secara lokal atau sistemik melalui rute paru-paru. DPI sendiri digolongkan berdasarkan desain dosis dan desain alatnya. Berdasarkan desain dosis, DPI dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, single dose DPI, yang secara individual berisi kapsul yang mengandung 1 dosis pengobatan. Yang kedua adalah multiple unit dose DPI, yang mendispersikan dosis tunggal yang telah diukur dosisnya dalam blister obat yang sudah diatur dari pabriknya. Dan yang ketiga adalah multiple dose DPI dengan pengukuran dosis dari blister atau strip dari pabrik obat untuk menghantarkan dosis ulangan. Ini merupakan Spinhaler. Spinhaler adalah DPI generasi pertama. Dia merupakan single dose DPI yang diaktifasi oleh pernafasan pasien. Penghantaran obatnya terkait dengan ukuran partikel dan deaglomerasi obat dengan pembawa carrier atau campuran obat carrier yang dihantarkan oleh aliran inspirasi. Kekurangan generasi pertama ini adalah dia hanya dosis tunggal, sehingga penggunaannya membutuhkan waktu yang lama. Berikut adalah Dishaler, DPI generasi kedua dan bagian-bagiannya. Dapat dilihat sendiri bahwa DPI generasi kedua ini memiliki perangkat-perangkat yang cukup komplit. Ia menggunakan teknologi yang lebih baik karena mencangkup multi-unit dose, pendispersian dosis individu yang sudah terukur di dalam blister disk, di sampel tube dan strip dari pabriknya, dan multiple dose DPI, pengukuran dosis dari reservoir serbuk. Ia didesain dapat menginduksi turbulensi dan tabrakan antar partikel yang mampu untuk menghasilkan pelepasan partikel obat dari permukaan carrier atau deaglomerasi partikel bahan aktif dari partikel pembawa yang besar teraglomerasi.
Dan ini adalah diskus DPI generasi ketiga. Berikut adalah gambar cara menggunakan dari diskus. DPI generasi ketiga ini dikenal sebagai DPI aktif, yang menggunakan gas bertekanan atau impeller yang digerakkan oleh motor untuk mendispersikan obat. Adanya sumber energi, presisi dosis, dan produksi aerosol pada alat DPI aktif tidak tergantung pada kekuatan pernapasan pasien. Inhalasi pasif itu sendiri digunakan pada terapi lokal, penghantaran obat dalam saluran pernapasan, sedangkan mekanisme dispersi aktif digunakan untuk obat yang ditujukan memberikan efek sistemik yang harus berpenetrasi lebih jauh ke dalam paru-paru. Efisiensi dari alat DPI yang diaktifasi oleh nafas bergantung pada kekuatan pernapasan pasien, sedangkan dispersi serbuk pada DPI aktif terbatas pada mekanisme fisik atau elektrik, berupa getaran, gas, bertekanan, kekuatan tabrakan, dan impeller yang ada pada alat. DPI aktif sangat berguna terhadap lansia, contohnya Exubera dengan udara terkompresi untuk mengareolisasi serbuk yang mengandung insulin. Dari ketiga sistem penghantar obat tersebut, DPI memiliki keunggulan dibanding yang lainnya, yaitu penggunaannya yang layaknya seperti bernafas, formulasinya yang lebih stabil, kemasannya kecil, mudah dibawa dan praktis, dan penggunaan yang cepat dan ramah lingkungan. Selain memiliki keuntungan, DPI pun memiliki beberapa kerugian, yaitu stabilitasnya dipengaruhi oleh kelembapan, rentang dosisnya terbatas, dan efisiensinya tergantung pada aliran pernapasan pasien. Dari ketiga sistem penghantar obat paru-paru, DPI dikenal sebagai alat yang user-friendly. Artinya lebih disukai dan banyak digunakan. Karakteristik DPI yang ideal adalah alat yang mudah digunakan, penghantaran dosis yang akurat dan seragam, penghantaran dosis yang konsisten selama masa pakai inhaler, punya ukuran partikel optimal, cocok untuk berbagai bahan zat aktif, adesi yang minimum antara formulasi obat dan alat DPI, kestabilan produk di dalam alat DPI, hemat, dan memiliki mekanisme feedback untuk menyampaikan informasi kepada pasien. Selain itu, produk DPI yang baik harus mempunyai FPI atau Fine Particle Fraction dan ID yang tinggi, konsistensi dosis, dan keseragaman dosis yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan dari ketiga jenis pulmonary drug regulatory system, DPI paling banyak dikembangkan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan MDI dan nebulizer. Saat ini pengembangan DPI lebih mengarah kepada formulasi serbuk yang lebih baik dan pengembangan alat DPI yang lebih baik. Sekian presentasi jurnal intrapulmonary. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.